Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi ya. Judulnya materi ya. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah IPA dasar ya. Oke, kita mulai saja penjelasannya. Kita mulai dulu dari pendahuluan. Kita mulai dari pertanyaan. Apa yang kamu hirup setiap hari? Ayo apa? Udara. Ya, apa yang kamu minum setiap hari? Ya, air. Kemudian benda apa saja yang sering kamu jumpai? Nah, yang sering kita jumpai dari mulai bangun tidur, itu kita pasti pegang handphone. Kemudian ada kasur, ada meja, ada kursi, dan sebagainya. Ya. Nah, udara yang kita hirup itu kan tidak berwujud ya, tapi kita bisa merasakannya. Kalau misalnya kita merasakannya, tandanya adanya angin, kemudian kita bisa menghirup dan masuk ke udara, kita bisa bernapas, kemudian udara juga memiliki massa dan menempati ruang, ya. Menempati ruang karena udara itu ada di atas permukaan bumi. Dia bisa masuk ke ruangan, bisa masuk ke dimasukkan ke balon ya, sehingga balonnya menjadi mengembang, kemudian bisa dimasukkan ke tabung. Nah, itu cirinya udara bisa menempati ruang dan memiliki massa. Air yang kita minum itu kan berwujud ya, mau itu air putih, air sirup, air kopi, air teh, dia berwujud dan bisa menempati ruang. Menempati ruangnya itu sesuai dengan bentuknya. Kalau kita masukkan ke cangkir, maka bentuknya akan menjadi cangkir. Kalau kita masukkan ke baskom, maka bentuknya akan seperti baskom juga. Air juga memiliki massa ya. Benda-benda yang ada di sekitar kita juga menempati ruang dan memiliki massa juga ya. Nah, apa sih itu materi? Jadi materi itu ya segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Segala sesuatu ya, segala sesuatu. Segala yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi kalau misalnya yang menempati massa dan menempati ruang, itulah materi. Ya, pokoknya segala sesuatu itu kalau mempunyai massa dan menempati ruang dikatakan materi. Materi itu disebut juga dengan zat ya. Wujudnya ada gas, ada cair, dan ada padat. Kalau gas, contohnya ini adalah udara atau gas oksigen atau gas karbon dioksida dan lain-lain. Kalau cairan itu air misalnya, atau minyak atau bensin, alkohol dan sebagainya. Untuk materi dengan wujud padat, contohnya batu, kemudian kayu, besi dan lain-lain ya. Jadi ini contoh-contoh benda-benda yang ada di sekitar kita ya, atau zat yang ada di sekitar kita. Ini ada udara dengan simbol O2, ada air, ada batu, ada kayu, dan benda apa saja yang ada di sekitar kita itulah materi ya, baik berupa zat padat, kemudian zat cair atau zat gas. Nah, sifat-sifat materi itu dibedakan menjadi dua, ada sifat fisikanya dan ada sifat kimianya. Kita bahas sifat fisikanya dulu. Nah, sifat fisika juga dibagi dua, ada sifat intensif dan ada sifat ekstensif. Sifat intensif yaitu sifat fisika yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya itu adalah warna, bau, titik didih, dan lain-lain. Jadi ini tergantung pada jumlah dan ukuran zat tertentu ya. Tergantung pada warnanya, baunya, titik didih, dan sebagainya. Kalau sifat ekstensif, yaitu sifat fisika yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya itu adalah kelarutan, massa jenis, volume, dan lain-lain. Kemudian untuk sifat kimia, ini sifat kimia itu adalah sifat yang berhubungan dengan pembentukan zat baru ya.
Contohnya itu kereaktifan, keterbakaran, kestabilan, dan lain-lain. Jadi kalau sifat fisika itu hanya fisiknya saja yang berubah, tetapi kalau kimia itu adanya pembentukan zat baru. Selanjutnya untuk perubahan materi. Nah, perubahan materi juga dibedakan menjadi dua ya, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Kalau tadi kan sifat materi ya, sekarang perubahan materi. Kita bahas dulu yang perubahan fisika. Pengertian perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru ya. Jadi dia fisiknya aja yang berubah, tetapi tidak menghasilkan zat baru. Contohnya ini lilin yang dipanaskan, kemudian batu es yang mencair, besi yang meleleh, dan lain-lain. Pada umumnya, perubahan fisika hanya mengalami perubahan wujud dan yang disertai dengan perubahan energi. Perubahan fisika terjadi karena memiliki sifat fisika. Nah, kita lihat ini contoh perubahan fisika pada lilin ketika dipanaskan. Videonya saya ambil dari ini dari YouTube dengan nama Talan Wasem Imagery dengan alamat videonya ini ya. Nanti saya simpan di deskripsi. Oke, ini contoh ketika lilin dipanaskan. Ya. Nah, ketika lilin dipanaskan, pasti kita butuh yang namanya api. Api ini adalah zat panas yang dapat melelehkan lilin. Nah, di sini kita lihat, jadi lilin yang tadinya itu padat, dia berubah menjadi cair ketika mendapatkan panas ya, ketika mendapatkan panas. Ya, nah lilinnya terus berkurang seiring dengan perubahan waktu ya. Ini makin lama lilinnya makin habis ya. Nah, di sini kan ada proses pembakaran ya, ada proses pembakaran. Nah, proses pembakaran ini karena menghasilkan panas sehingga lilinnya menjadi meleleh atau mencair ya. Nah, di sini yang terjadi hanya perubahan fisika, yaitu perubahan wujud yang tadinya padat menjadi cair ya. Selanjutnya ketika es mencair. Ketika es mencair, ini videonya saya ambil dari Abraham Adeodatus. Ini alamat videonya, saya ambil dari YouTube. Ini adalah balok es ya, es yang padat. Nah, es yang mencair ini kan juga terjadi karena perubahan suhu ya. Suhu yang di sekitarnya itu lebih panas atau lebih tinggi daripada esnya. Esnya bersifat dingin atau mempunyai sifat yang suhunya yang rendah, sehingga es itu mencair karena adanya panas atau perbedaan suhu di lingkungan sekitarnya ya. Oke, selanjutnya perubahan kimia. Nah, kalau perubahan kimia itu dia menghasilkan zat yang baru ya, dan dia tidak dapat kembali ke zat semula. Contohnya ini ada besi yang berkarat. Kalau besi sudah berkarat, dia tidak bisa kembali ke bentuk semula ya, tidak bisa kembali ke wujud semula. Kalau tadi kan es yang mencair, kita bisa bekukan lagi ya, kita bisa bekukan lagi. Kemudian lilin juga tadi, lilin yang sudah mencair, kita juga bisa padatkan lagi ya. Sementara kalau perubahan kimia ini tidak dapat kembalikan ke bentuk semula. Ini besi sudah kalau sudah berkarat ya sudah, dia terbentuk zat baru dan tidak kembali ke zat semula ya. Ini juga kayu yang terbakar, kemudian buah yang membusuk, serta nasi yang sudah basi. Inilah contoh-contoh perubahan kimia.
Perubahan kimia tidak hanya mengalami perubahan wujud saja, tetapi juga mengalami perubahan zat dan mengalami perubahan massa ya. Serta perubahan kimia terjadi karena materi mempunyai sifat-sifat kimia. Perubahan kimia disebut juga sebagai reaksi kimia. Nah, ini contoh perubahan kimia pada proses besi berkarat ya. Rusting of iron. Ini saya If iron is ambil left in moist videonya dari SPM Malaysia IPTV. Ini alamat videonya dari YouTube. at room temperature, iron gets Jadi corroded. ini ada paku ya, ada paku mengalami proses pengkaratan yang tadinya tidak berkarat, dia menjadi Form berkarat. a red-brown substance. This substance is called rust. The process is called rusting. Rusting of iron, also known as the corrosion of iron. Atau The proses rusting of pengkaratan iron needs atau air and disebut juga water. sebagai Of proses korosi. The rusting of iron needs air and water. Proses pengkaratan besi ini itu dipengaruhi oleh yang pertama ada oksigen dan ada air ya. Jadi dipengaruhi oleh kedua unsur ini. Ada udara dan ada air. The rusting of iron is a Kemudian redox reaction. ini adalah reaksi kimia dari proses pengkaratan besi. Ini ada Fe. Fe itu adalah ferro, artinya besi, dan ada O2 artinya udara, dan H2O artinya air. Nah, nanti proses pengkaratan reaksi kimianya menjadi ini. 2Fe2O3 H2O. Action, whereby oxygen acts as the oxidizing agent, iron acts as the reducing agent, as shown in the equation. The mechanism of the rusting of iron can be briefly explained as follow. When metal surface exposed to water droplet, jadi ini ceritanya kan ada besi ya. a metal area which the center of water droplet have an oxidation process. The area on the edge of metal have reduction process. Udara In dan negative air, terminal, each iron atom gives up 2 sehingga electrons terjadi proses to become iron 2 oksidasi. ions. An oxidation process occurs. Electrons are released at the negative terminal akan and flow mengalami through the perubahan positive wujud, terminal, yaitu where the karat, oxygen ya. dissolved in the water to receive electrons. Reduction process to form iron is nah itu jadi oxidized by oxygen in the air to penjelasan form dark singkat brown material, proses namely pengkaratan iron besi 3. ya. Selanjutnya ketika kayu dibakar, videonya saya ambil dari Kakit Quiz. Ini alamat YouTube-nya, kita simak videonya. Proses kayu ketika terbakar. Ketika kayu terbakar, ya, di sini kan ada unsur besinya seperti H, C, dan O. Nah, ketika dia dibakar, unsur O, unsur H, ya, dan unsur C itu akan berpindah ke udara, ya, sehingga menghasilkan panas dan menghasilkan gas, yaitu ini ya, CO2 dan H2O yang berpindah ke udara. Proses pembakaran memerlukan bahan bakar, kemudian panas, dan waktu. Lama-kelamaan ini besi-besinya kan akan terbakar ya. Seiring dengan berjalannya waktu, besinya akan terbakar. These types of compounds are what make up smoke, which is bad for the environment and for human health. Oke, itu dia proses kayu ketika dibakar, ya. Selanjutnya gejala-gejala kimia atau tanda-tanda yang menyertai reaksi kimia. Terjadinya perubahan warna. Contohnya itu buah menjadi masak, yang tadinya misalnya buah mangga, yang tadinya hijau ketika masak kulitnya akan berubah menjadi kuning. Besi berkarat, roti gosong, dan sebagainya. Ya, ini contoh perubahan warna dari roti yang gosong. Selanjutnya gejala-gejala atau tanda yang menyertai reaksi kimia selanjutnya adalah adanya perubahan suhu.
Contohnya di sini ada singkong berubah menjadi tape, kemudian kedelai yang berubah menjadi tempe, kemudian karbit yang disiram air dan sebagainya. Ya, ini singkong. Nah, ini kan singkong ya, kita pakai ragi, kemudian didiamkan atau proses fermentasi nanti akan berubah menjadi tape. Selanjutnya ada terbentuknya gas, contohnya ketika kertas dibakar, kompor menyala, kemudian karbit disiram air dan sampah yang membusuk ya. Jadi pada proses pembakaran ini akan menghasilkan yang namanya gas dari hasil pembakaran kertas itu sendiri. Selanjutnya terbentuknya endapan, contohnya susu yang jadi basi, minyak yang menjadi tangi, batu kapur yang disiram air dan sebagainya. Ya, ini terbentuk endapan. Jadi ini adalah reaksi gejala-gejala reaksi kimia pada susu, yaitu terbentuknya endapan pada susu yang basi ya. Selanjutnya udah selesai. Jadi itu dia materi kita hari ini tentang materi. Terima kasih sudah menyimak videonya. Silahkan dipelajari lagi materinya. Dan dibaca lagi sumber-sumber yang lain seperti buku, jurnal, atau artikel yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.